Hai, topik pembahasan kita pada hari ini yaitu tentang kotak sambung. Untuk kali ini, kita akan ditemani oleh pemateri dari kelompok 4. Ada Kak Robi Perlindungan, Kak Rian Petrus, Kak Surya Alpekino Manurung, ada Kak Rudni Tasida Butar, Sylvia Laura Sitepu, dan Kak Syeni Anjani. Selamat belajar! Untuk materi yang pertama yaitu kotak normal yang dibawakan oleh Kak Suryo. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai kotak normal. Kotak normal merupakan salah satu jenis kotak sambung yang biasanya digunakan sebagai penyambungan atau pencabangan hantaran listrik pada instalasi dengan pipa. Penggunaan kotak normal dapat menghemat pipa dikarenakan kotak-kotaknya dapat diletakkan di tempat-tempat yang paling menguntungkan. Sebaliknya, penggunaan kotak normal juga dapat merugikan, yaitu 1. Letak kotak-kotaknya tersebar di mana-mana sehingga memberi kesan kacau dan tidak teratur. 2. Bila terjadi gangguan, kotak-kotaknya sering sulit dicapai. Lebih-lebih kalau dipasang di antara langit-langit rumah bertingkat, di belakang lapisan dinding, atau di belakang dan di atas mesin-mesin yang sedang digunakan. Yang ketiga, kotak-kotak yang dipasang tersembunyi sering hanya dapat dicapai dengan merusak interior rumah. Kotak sambung juga memiliki banyak ragamnya. Selain kotak-kotak yang dibuat dari besi cor atau plat baja yang dicat dengan meni, ada juga kotak-kotak dari bahan buatan. Berikut merupakan kotak-kotak dari bahan buatan. Kotak ujung, kotak tarik atas, kotak sudut, kotak garpu, kotak T atas, kotak T kiri, kotak T kanan, kotak T terbelik, kotak cabang 3 kanan ganda, kotak cabang 3 kiri ganda, kotak silang, kotak cabang 4 kanan ganda, kotak cabang 4 kiri ganda, kotak tarik ganda, kotak cabang 5, kotak bundar dengan lubang pipa belakang, kotak ujung dengan lubang pipa belakang, kotak tarik dengan lubang pipa belakang, kotak sudut dengan lubang pipa belakang, kotak garpu dengan lubang pipa belakang, kotak T dengan lubang pipa belakang, dan kotak tarik atas dengan lubang pipa belakang. Materi selanjutnya kotak sentral oleh Kak Ruth. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai kotak sentral, namun sebelum saya menjelaskan tentang kotak sentral, saya akan menunjukkan terlebih dahulu gambar daripada kotak sentral tersebut. Baiklah, inilah dia contoh gambar dari kotak sentral. Nah, kemudian di sini saya akan menjelaskan tentang kotak sentral. Kotak sentral ini dikembangkan untuk menghindari keberatan yang dimiliki oleh kotak normal. Dengan menggunakan kotak sentral, seluruh instalasinya menjadi lebih mudah dicapai tanpa harus kita memasuki rumah orang lain. Kotak-kotak sentral ini dipasang di atas titik-titik lampu. Semua saklar dan kotak-kotak dinding dihubungkan langsung dengan kotak sentral ini dengan menggunakan pipa instalasi. Ini umumnya digunakan kotak-kotak sentral dari bahan buat. Jenis-jenis yang digunakan ialah 1. Kotak sentral dengan lubang pemasukan pipa mendatar. Nah, gambarnya bisa kita lihat seperti gambar berikut ini. Nah, bisa kita lihat mungkin seperti inilah kira-kira gambar kotak sentral dengan 8 lubang pemasukan pipa mendatar. Nah, lubang-lubang untuk memasukkan pipa pada kotak ini berada pada ketinggian yang berbeda, sehingga pipa-pipa tidak perlu banyak dibengkokkan. Penempatan lubang pemasukan lubang itu sedemikian sehingga sebagian daripada pipa-pipa tersebut dapat diletakkan di atas papan penunjang langit-langit dan sisanya di antara papan-papan itu. Dengan demikian, pipa-pipanya biasa tetap lurus. Yang kedua adalah kotak beton. Kotak beton ini biasanya digunakan dalam lantai beton. Lubang-lubang pemasukan kotak ini mendatar
tetapi agak miring. Maksudnya supaya lubang yang harus dibuat dalam lantai beton tersebut bisa sekecil mungkin. Nah, kita juga bisa dapat melihat gambarnya seperti gambar ini. Oke, mungkin gambar kotak beton bisa kita lihat seperti gambar ini. Biasanya kotak-kotak ini dan pipa instalasinya itu diikat pada rangka besi beton sebelum dimulai dengan pengecoran beton. Nah, letak kotak-kotaknya itu harus teliti atau diteliti lebih dahulu dengan cermat. Materi selanjutnya kotak sentral dan kotak beton oleh Kak Rian. Kotak sentral dengan 8 lubang. Pipa-pipa di dalam kotak ini tidak perlu lagi dibengkokkan karena ukuran ketinggian dari setiap lubang sudah berbeda. Penempatan dari lubang-lubang dapat dilakukan sedemikian hingga sebagian dari pipa-pipa dapat diletakkan di atas papan penunjang langit-langit dan sebagian dari pipa dapat diletakkan di antara papan tersebut. Yang kedua, kotak beton. Kotak ini digunakan di dalam lantai beton. Peletakannya biasanya tidak datar atau miring. Tujuan dari peletakan miring ialah agar menghasilkan lubang yang sekecil mungkin. Biasanya kotak-kotak dan pipa-pipa instalasinya diikat pada rangka besi beton. Materi selanjutnya kotak sentral isolate oleh Kak Syaini. Baiklah, di sini saya akan membahas tentang kontak sentral isolate. Kontak sentral isolate biasanya digunakan untuk melakukan pemasangan bangunan yang berlubang. Dan kontak ini juga memiliki 7 permukaan di bagian atasnya. Dengan 2 sisi yang saling berhadapan terdapat tonjolan. Dengan 2 masing-masing permukaan lubang untuk pipa 5 atau 8 inci. Jadi, jumlah seluruh permukaan lubang adalah 11. Tonjolan-tonjolan ini dapat digunakan untuk meletakkan besi di atas kotaknya. Materi selanjutnya kotak universal oleh Kak Sylvia. Kotak universal. Kotak universal biasanya dipakai untuk membatasi jumlah jenis yang harus digunakan. Kotak universal memiliki 16 lubang, yang dimana lubang-lubang tersebut dapat dipasang cerat-cerat lurus ataupun miring. Dengan demikian, kotak universal dapat dibentuk menjadi kotak sentral yang telah dibahas. Sistem pemasangan kotak sentral memerlukan banyak pipa, yang dimana pemakaian pipa tersebut dapat dikurangi dengan cara membuat percabangan di belakang saklar dan kotak-kotak di dinding. Supaya instalasi mudah, jumlah percabangan harus dibatasi. Sistem dengan kotak sentral yang juga menggunakan kotak sambung lainnya dapat dinamakan kotak sentral yang dimodifikasi. Materi selanjutnya kotak Banula oleh Kak Sylvia. Kotak Banula atau yang berarti kotak sambung bernomor dari bakar. Sesuai dengan namanya, kotak Banula akan diberi nomor lalu lubang-lubang pemasukannya berada pada 2 ketinggian yang berbeda. Instalasi dengan menggunakan kotak Banula dipasang secara tampak dan tidak ditanam. Kotak Banula ini biasanya digunakan pada gedung rumah sakit, gedung sekolah, dan gedung-gedung lainnya yang terdapat lorong-lorong panjang. Pipa-pipa dan kotak-kotak sambungnya dipasang sepanjang lorong dan diletakkan pada dinding dekat langit-langit. Setelah itu, dibuat cabang ke semua saklar, kotak kontak, dan lampu. Apabila dipasang secara baik, benar, dan cermat, lalu diberi warna-warna yang serasi, maka saluran di sepanjang lorong akan terlihat rapi. Dan materi terakhir, kotak rangkaian ganda oleh Kak Robi. Kita akan membahas mengenai kotak rangkaian ganda. Kotak rangkaian ganda adalah kotak-kotak umum besar yang biasanya digunakan di tempat-tempat khusus di setiap keadaan. Kotak rangkaian ganda ini biasanya dipasang pada tempat yang mudah dicapai dengan tujuan untuk memasang beberapa rangkaian sekaligus. Kotak rangkaian ganda ini dalamnya terdapat sekat-sekat. Sekat-sekat ini digunakan untuk memisahkan rangkaian di dalam kotak umum tersebut, agar rangkaian tersebut tidak terjadi persilangan yang dapat menyebabkan kecelakaan atau mengakibatkan hubungan singkat. Kotak rangkaian ganda ini biasanya digunakan pada bangsal-bangsal pabrik dan gedung-gedung besar.
Kotak-kotak ini biasanya digunakan bersama dengan banula. Kotak-kotak ini kalau jika ingin dipasang pada jalan atau trotoar, kotak ini harus bisa dicapai dengan mudah dan instalasinya harus rapi. Kotak-kotak ini dapat tersusun rapi karena dalam penggunaan kotak ini pipa-pipa penyambungan dipasang lurus tanpa adanya persik. Untuk beberapa tempat seperti laboratorium, jalan-jalan, atau beberapa kantor dan gedung, kotak-kotak ini dipasang di tempat tertutup dengan tujuan agar tidak terjadi penyalahgunaan atau mengalami tegangan sentuh. Kotak rangkaian ganda ini biasa dipasang pada pipa saluran lantai atau saluran instalasi. Kotak rangkaian ganda ini biasa ditempatkan di tempat pipa saluran. Dan kotak rangkaian ganda ini juga dapat digunakan pada dinding kotak penghubung listrik yang biasa digunakan pada rumah ataupun kantor. Sistem pada kotak hubung rangkaian ganda ini dapat juga digunakan untuk kotak-kotak hubung rangkaian arus lemah dan kotak-kotak hubung rangkaian yang lainnya yang bersifat di bawah tegangan 220 volt. Kotak rangkaian ganda ini juga dapat digunakan untuk saluran telepon ataupun kotak ini dapat digunakan untuk saluran pipa jaringan WiFi ataupun jaringan seluler yang lainnya. Di sini saya juga akan memberikan gambaran mengenai bagaimana bentuk kotak hubung rangkaian ganda ini dan gimana biasa penempatan kotak hubung rangkaian ganda ini. Terima kasih telah belajar bersama kami. Semoga bermanfaat.